Sore ini kita bicarain tentang milenial dan Gen Z naik haji. Nah, mungkin teman-teman di sini juga banyak yang masih tergolong milenial ya. Kalau saya udah nggak milenial lagi nih teman-teman ya, udah jauh dari milenial. Tetapi saya melihat, mungkin alangkah menyenangkannya kalau teman-teman nanti bisa naik haji itu dalam keadaan yang masih sehat. Artinya usianya sudah tidak terlalu tua, sehingga bisa menikmati ritual ibadahnya, bisa menjalani semua yang wajib dan sunahnya gitu ya. Dan kemudian bisa pulang lagi ke sini tetap dalam keadaan sehat insya Allah dan bisa produktif dengan, eee suatu bekal, ibadah yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi teman-teman bisa nggak sih sebenarnya kita milenial dan Gen Z ini naik haji masih di usia yang nggak terlalu tua dan bagaimana hal-hal yang perlu kita lakukan. Saya yakin teman-teman yang bergabung sore ini itu semua sudah punya niatan dalam hati dan juga mungkin sudah punya mimpi ya. Tinggal bagaimana nih caranya kita akan mewujudkan mimpi dari teman-teman tersebut ya. Nah, satu yang ingin saya sampaikan mungkin kepada teman-teman, bahwa perjalanan ke Baitullah itu adalah sedekat meletakkan niat dan semudah melakukan langkah pertama. Jadi perjalanan rasanya jauh sekali, kita nggak bicara tentang jarak ya, tapi kadang-kadang kalau kita bicara tentang ibadah haji itu, selain jaraknya yang jauh, kadang-kadang kita juga berpikir, ini tuh niat dulu apa diusahain dulu ya? Rasanya kalau niat masih jauh, terus bayangan untuk naik haji masih jauh. Tapi kadang-kadang kesalahan yang dilakukan adalah justru menunda-nunda persiapan itu. Padahal dengan waktu yang cukup, yang bahkan lebih dari cukup ya untuk persiapan haji, persiapan secara finansial itu bisa dilakukan dengan ringan. Nah, sekarang nanti kita kita lanjut, kita akan lihat ya gimana sebenarnya teman-teman bisa menyiapkan itu. Nah, bahasan kita sore ini itu, ada 4 bagian ya, teman-teman ya, ada 4 bagian bahasan yang mungkin bisa kita, bahas sore ini, yaitu pertama, yaitu tentang strategi perencanaan keuangan persiapan haji. Gimana nih kita dengan keuangan yang ada sekarang, dan kemudian juga dengan apa yang kita lakukan sejauh ini dengan keuangan kita, bagaimana mengelola pengeluaran sehari-hari untuk dana haji. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengelola investasi bijak untuk dana haji. Nah, karena dana haji ini, persiapannya lama, tentu saja kita perlu untuk melakukan investasi untuk dana haji. Apa yang perlu kita ketahui nanti kita akan bahas di bagian ketiga. Kemudian di bagian keempat, bagaimana kita memanfaatkan program tabungan dan investasi dengan gaji UMR. Nah, baik, teman-teman, yang pertama yaitu tentang strategi perencanaan keuangan persiapan haji. Nah, kalau kita bicara tentang perencanaan keuangan, ini ada satu siklus atau proses perencanaan keuangan yang lazim atau sudah mungkin banyak teman-teman ketahui ya. Yang pertama yaitu kita mengevaluasi kondisi keuangan saat ini, kemudian kita menyusun tujuan keuangan, kemudian kita menyusun perencanaan keuangan dan alternatifnya, lalu kita eksekusi gitu ya, kita melaksanakan perencanaan keuangan tersebut. Setelah dijalankan secara kontinu pasti kita harus melakukan review ya yang berkesinambungan untuk selalu menyempurnakan rencana keuangan kita berdasarkan kondisi-kondisi yang kita ada hadapi selama jangka waktu dari perencanaan tersebut. Jadi ini yang akan proses perencanaan keuangan, kalau kita bicara tentang proses perencanaan keuangan maka inilah yang akan terjadi gitu ya. Nah, sekarang saya ingin tanya nih sama teman-teman, beneran nggak sih mau naik haji gitu ya, teman-teman? Mungkin ada beberapa teman-teman di sini boleh nih, beneran nggak mau naik hajinya? Karena kadang-kadang kita tuh kalau bicara naik haji, rasanya tuh suatu ibadah yang memang ya, kayak serius banget gitu ya. Terus mungkin setelah jadi haji gitu orang berpikir ekspektasinya harus seperti apa. Sehingga kadang-kadang banyak yang muda merasanya belum siap mental untuk naik haji. Sehingga kemudian menunda-nunda gitu ya untuk mempersiapkan dana haji ini. Nah, kalau kita lihat nih sekarang teman-teman, kita mungkin bisa juga ini sebagai alat kita untuk ngecek ya sebenarnya
kita ini sudah di level mana gitu beneran naik hajinya. Apakah baru di level niat gitu ya, ya terbersit sih dalam hati gitu, pengen naik haji. Kayaknya enak deh naik haji nanti kalau misalnya umur udah misalnya di 50 tahun atau enak naik haji kalau di umur 40 tahun. Tapi sekarang mungkin di usia teman-teman yang mungkin kebanyakan mungkin sekarang di 24, 25, 26 rasanya itu masih jauh banget. Ada yang mungkin udah di level wacana nih teman-teman. Ya berani sih bilang sama teman dekat, kayaknya pengen naik haji deh gitu. Terus pasti temannya bilang, wah hebat loh udah kepikiran buat naik haji umur segini mungkin gitu ya. Nah ini kalau level wacana tuh baru dibicarakan kalangan terbatas tapi belum ada aksi apa-apa. Kemudian mungkin ada teman-teman yang udah mulai di level rencana. Nah ini mungkin udah mulai ngitung-ngitung gitu ya, mulai ngitung-ngitung bahwa oh kalau mau dapat kursi di Siskohat gitu harus tabungan hajinya mencapai 25 juta dulu. Wah mulai ngitung-ngitung gitu ya. Dari mana nih 25 juta? Apa yang harus saya sisihkan gitu ya untuk mencapai itu gitu. Mulai ngelihat dari mana nih pengeluaran yang bisa di-switch gitu mungkin ya atau dari pendapatan mana yang bisa disisihkan atau berapa besar pendapatan yang perlu disisihkan. Ini baru mulai ngitung-ngitung tapi belum action apa-apa gitu ya, belum betul-betul melakukan action apa-apa. Atau ada teman-teman yang sekarang sudah di level realisasi gitu ya bahwa sudah misalnya paling nggak realisasi itu buka tabungan haji gitu ya, atau kemudian tiap, bulan itu sudah menyisihkan uang walaupun belum teratur gitu ya, atau kalau misalnya dapat bonus atau dapat apa yang diingat itu, "Ah, nabung dulu ah buat haji." Nah, ini adalah teman-teman yang mungkin sudah berada di level realisasi. Nah, tapi teman-teman di level apapun kita berada sekarang ya, kalau teman-teman semua udah hadir di, gajian akademi sore ini, saya yakin teman-teman tuh paling tidak sudah meletakkan niat dalam hati. Dan itu adalah dasar bagi kita. Karena begitu kita meletakkan niat dalam hati dan kemudian kita melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk ke sana, walaupun mungkin masih, oret-oret di kertas gitu ya, atau mungkin baru mikir-mikir, insya Allah gitu ya, amal, kebaikan itu sudah mengalir untuk kita. Karena niat baik saja Allah sudah catat jadi satu kebaikan. Ya, jadi teman-teman yang sekarang ini sudah punya niat, selamat gitu ya, Masya Allah, tabarakallah untuk teman-teman yang sudah punya niat naik haji. Kita sama-sama berdoa nih teman-teman, semoga Allah mudahkan ikhtiarnya. Dan di sore ini kita akan bagaimana ini merupakan bagian dari ikhtiar gitu ya. Merencanakan keuangan adalah bagian dari ikhtiar kita untuk merealisasikan keinginan kita, niat kita untuk naik haji ya. Nah teman-teman ini ada satu data ya dari Departemen Agama bahwa rata-rata masa tunggu naik haji reguler itu adalah 25 tahun. Ini rata-rata ya. Jadi untuk masing-masing provinsi itu pasti berbeda-beda. Jadi teman-teman tinggal ngecek nanti di website Departemen Agama itu biasanya tiap tahun mereka mengeluarkan data kira-kira untuk provinsi tertentu itu masa tunggunya kapan. Kalau teman-teman yang berada di provinsi yang kebetulan misalnya masa tunggunya nggak 25 tahun, nah alhamdulillah berarti ada kemungkinan teman-teman naik haji lebih cepat gitu ya. Tetapi walaupun, masa tunggu rata-rata ini 25 tahun, tetapi kadang-kadang ada juga gitu ya, yang bisa lebih cepat dari ini, karena banyak hal yang mempengaruhi gitu ya. Misalnya, pada tahun itu, misalnya banyak juga yang tidak jadi berangkat sehingga urutannya bisa naik gitu ya. Jadi, kadang-kadang nggak 25 tahun juga, tapi, untuk kepentingan pembahasan kita di sore hari ini, mari kita ambil asumsi rata-rata 25 tahun ini berdasarkan data Departemen Agama sebagai dasar pembahasan kita, gitu ya. Nah, apa nih artinya masa tunggu 25 tahun? Teman-teman kalau memikir 25 tahun dari sekarang mungkin, nggak kepikir ya, kayaknya lama banget. Nah, tetapi, terus ada juga yang mikir, wah kalau di Indonesia mungkin kalau mau naik haji keburu tua. Nah, tetapi teman-teman katakanlah kita memang niatnya naik haji dari Indonesia gitu ya, kan ada juga orang yang memang niat naik hajinya ya udah dari negara lain atau apa gitu untuk bisa dapat kemungkinan naik haji lebih cepat. Atau mungkin dia tidak merencanakan gitu naik haji lebih cepat dari negara lain, tapi ada juga beberapa
teman, kerabat gitu yang kenalan yang ternyata mendapatkan undangan dari Allah itu gara-gara misalnya dia bertugas gitu ya di negara lain atau sekolah di negara lain atau kemungkinan dipindahkan kerja di negara lain sehingga kemudian di negara itu ternyata masa tunggunya itu lebih pendek sehingga dia bisa naik haji lebih cepat. Nah, tapi kalau misalnya kita di Indonesia terus kemudian kita asumsinya memang akan naik haji dari Indonesia dengan masa tunggu 25 tahun, maka ini adalah waktu yang sangat cukup untuk persiapan. Persiapan apa? Ya persiapan keuangan, ya persiapan mental, persiapan fisik gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau bagi teman-teman yang sudah meletakkan niat untuk, naik haji ya dari sekarang di masa muda, saya pikir itu menjadi hal yang sangat baik. Kenapa? Karena gini, kalau mikirnya pengen naik haji nanti masih sehat, teman-teman insya Allah akan menjaga kesehatan. Supaya nanti di usia 40 ke atas mungkin atau 50 masih dalam keadaan sehat. Kemudian teman-teman juga bisa kemudian secara lebih rasional mengatur keuangannya karena punya keinginan atau alokasi untuk kemudian mempersiapkan dana haji. Jadi banyak sekali gitu ya. Terus kemudian bagi teman-teman juga yang ingin berhaji gitu ya, pasti mungkin udah, wah kalau saya punya berhaji berarti mungkin arah ya, arah dari kehidupan saya tuh mungkin sedikit-sedikit saya mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ibadahnya diperbaiki waktu masih muda dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya dengan meletakkan niat untuk berhaji ini banyak aspek dari kehidupan teman-teman yang juga akan berubah gitu ya. Bukan hanya finansial tapi juga yang lain-lain. Nah, kemudian jangka ini masa tunggu 25 tahun itu juga memberikan jangka waktu investasi yang sangat panjang. Kalau misalnya nanti teman-teman mau mempersiapkan dana haji untuk, 25 tahun gitu ya. Ini berarti jangka waktu investasinya panjang banget. Tapi nanti dari 25 tahun itu ada beberapa milestone gitu teman-teman ya. Ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui sebagai bagian dari strategi untuk mempersiapkan dana haji. Nah, kemudian karena masa tunggu 25 tahun juga, maka sebaiknya gitu, kita memulai persiapan dana haji itu di usia muda. Supaya nanti pada saat kita naik haji itu masih di usia yang bisa menikmati ibadah haji itu dengan baik gitu. Jadi bukan di usia yang terlalu tua, bukan nanti waktu kita misalnya udah sakit-sakitan dan lain-lain, tapi di usia kita bisa menikmati perjalanan ibadah haji itu dengan optimal gitu ya. Kemudian dengan masa tunggu 25 tahun dari sisi investasi itu juga memberikan beberapa alternatif investasi dalam jangka waktu 25 tahun. Jadi pilihan kita untuk berinvestasinya juga ada banyak macam yang bisa kita lakukan karena jangka waktu yang cukup panjang. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang familiar gitu ya dengan misalnya jenis-jenis biaya haji. Ini standar tahun 2024 ya teman-teman ya. Jadi memang selama ini mungkin teman-teman udah dengar ya bahwa oh kalau untuk dapat antrian haji, tabungan haji kita itu harus berada di angka 25 juta. Nah, ini benar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti buka tabungan haji, kalau saldo di tabungan haji teman-teman itu sudah berada di angka 25 juta, maka teman-teman akan otomatis didaftarkan di Siskohat gitu ya. Eh, ini merupakan sistem gitu yang kemudian mengatur antrean haji. Nanti akan keluar kira-kira perkiraan naik haji teman-teman itu di tahun berapa, itu berdasarkan lokasi domisili teman-teman gitu ya. Berdasarkan lokasi domisili teman-teman itu rata-rata nanti sekian tahun gitu ya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan porsi di Siskohat berarti kita sudah mengamankan porsi antrean haji kita. Alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2024 itu, pemerintah mengeluarkan apa yang namanya jadi setiap musim haji gitu ya, pemerintah mengeluarkan apa yang disebut sebagai biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Nah, untuk tahun 2024 ini besarnya adalah 93.400.000. Nah, ini semua ada komponen biayanya ya, teman-teman. Jadi 93.400.000 itu, nah adalah bagian dari setoran awal kita gitu ya dan kemudian apa yang disebut sebagai biaya perjalanan ibadah haji. Jadi nah kemudian 93.400.000 ini kan berarti ada selisih ya teman-teman ya 25 juta tambah 56 juta gitu. Itu kemudian kalau ini ada selisihnya. Nah, selisihnya itu adalah kemudian adalah biaya atau uang
yang di-cover oleh BPKH gitu ya teman-teman, yang di-cover oleh BPKH. Sebentar saya lihat. Berarti teman-teman yang sebenarnya kita perlu pikirkan itu, ini adalah selain 25 juta untuk kemudian mendapatkan porsi di Siskohat, maka yang perlu juga kita pikirkan adalah biaya perjalanan ibadah haji yang sekian. Nah, memang sayangnya kita itu tidak bisa terlalu memprediksikan gitu ya berapa besar biaya perjalanan ibadah haji atau BP ini, karena setiap tahunnya itu sangat bergantung pada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi gitu ya, karena mereka juga punya policy gitu yang kemudian menentukan berapa daripada biaya perjalanan ibadah haji tersebut. Nah, tetapi kalau untuk dari data yang dari BPKH itu bahwa BPKH akan menanggung 30%-nya dari biaya perjalanan ibadah haji yang itu merupakan hasil daripada pengembangan tabungan haji yang kita berikan selama sekian puluh tahun itu. Jadi, teman-teman sebenarnya kalau ngelihat angka ini jangan kena mental dulu. Karena ada tahap-tahapnya. Yuk kita pikirin dulu deh yang 25 tahun ini, 25 juta ini. Kemudian habis itu baru nanti kita pikirkan yang BP-nya gitu. Tapi persiapan BP ini juga lama gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir dulu. Nanti 30%-nya akan di-cover oleh BPKH insya Allah gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman nggak akan terlalu kaget gitu ya dengan jumlah yang besar. Waduh dari mana gitu ya? Karena masa tunggu yang panjang ini bisa kemudian dimanfaatkan untuk oh alhamdulillah nih saya lihat chat Mas Wahyu, alhamdulillah sudah terdengar ya. Sip kalau gitu. Jadi Mas kita dulu pikirin dulu aja bertahap gitu ya teman-teman, jangan kena mental dulu gitu ya. Jadi kita pikirin bertahap, kita pikirin dulu yang 25 juta untuk mendapatkan kursi di Siskohat, habis itu kita lanjut investasi kita untuk BP-nya kita. Sementara kita juga mengetahui bahwa dari uang yang kita setorkan itu akan dikelola oleh BPKH yang kemudian akan nanti menggenapkan 30% gitu ya dari BPIH yang nanti pada saat kita berangkat gitu ya. Nah, teman-teman, ini mungkin sebagai wacana aja ya, ritual haji. Ritual haji itu ada beberapa ya, kita mulai dari ihram, kita tawaf, safa marwah, mina, muzdalifah, kemudian nanti puncaknya di Idul Adha. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin saya tekankan di sini, ibadah haji itu ibadah yang fisik banget teman-teman ya. Jadi memang karena kita tahu ibadah haji ini ibadah yang fisik banget gitu, maka perlu kita juga merencanakan bisa naik haji di usia yang tidak terlalu tua sehingga kita bisa menikmati dan menjalani gitu. Bisa jadi eh, pemikiran gitu untuk teman-teman untuk segera gitu mempersiapkan untuk naik haji karena naik haji di usia yang masih sehat itu adalah suatu pengalaman yang insya Allah menyenangkan gitu untuk teman-teman gitu ya. Nah, karena karena ibadahnya ibadah fisik, maka mau tidak mau kita harus ada dua kemampuan nih teman-teman. Kemampuan fisik sama kemampuan keuangan. Nah, kemampuan fisik, dengar mengingat kemampuan fisik, dan kita itu harus juga mempertimbangkan masa tunggu haji yang 25 tahun itu dengan target usia haji yang ingin kita lakukan gitu. Misalnya teman-teman targetnya nanti pengen naik haji di usia 45 tahun misalnya. Kayaknya udah cukup nih jadi Pak Haji atau Bu Haji gitu ya. Atau nanti di usia 50 tahun gitu. Atau mungkin nanti target usia hajinya misalnya ingin retired atau pensiun di usia 55 kemudian naik haji. Silahkan teman-teman, tapi mempertimbangkan ini karena ada kemampuan fisik yang juga perlu dijaga. Kemudian kemampuan keuangan. Nah, kemampuan keuangan ini kembali kita memanfaatkan masa tunggu untuk memulai investasi segera gitu, sehingga jadi lebih ringan. Nah, teman-teman juga pasti tahu ya, kalau misalnya kita punya tujuan keuangan dan kemudian kita rencanakan dari jauh-jauh hari, insya Allah tuh persiapannya akan jauh lebih ringan daripada kalau misalnya nanti teman-teman mulainya terburu-buru gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mulai dari sekarang, punya waktu misalnya 20 tahun, 25 tahun gitu untuk mempersiapkan, insya Allah persiapannya tidak akan terlalu berat gitu ya. Mungkin tadi teman-teman yang di awal gitu lihat VT yang dari payung gitu ya, saya juga tadi sempat menyimak. Nah tadi itu kan ada untuk
biaya haji ya, yang katanya angsurannya itu hanya sekitar 200 ribuan gitu setahun sebulan. Nah, itu kan lumayan meringankan, tetapi dengan syarat bahwa memang kita lakukan dari jauh-jauh hari. Kalau teman-teman baru mempersiapkannya dari 5 tahun sebelum gitu ya, atau apa ya, pastinya akan berat gitu ya. Tapi karena kita sekarang anggap saja masa tunggu yang lama ini sebagai suatu keberkahan untuk kita ya. Jangan dianggap sebagai suatu kendala, tapi suatu keberkahan. Sehingga persiapan lebih lama, memantapkan niatnya juga lebih lama. Ya, kemudian kita ikhtiarnya juga lebih lama. Insya Allah pada saat kita mulai meletakkan niat dan mulai berikhtiar dengan nyata itu, maka amal kebaikan itu sudah mengalir untuk kita. Karena setiap kali misalnya kita menabung untuk tabungan haji itu dicatat sebagai suatu amal kebaikan untuk kita gitu ya. Nah, ya. Nah, kita lihat teman-teman menyegerakan persiapan dana haji. Jadi memang karena kita tahu nih bahwa eh, kita punya masa tunggu yang lama gitu ya. Uang belum banyak, tapi misalnya mungkin sebulan hanya bisa 200 ribu, nggak apa-apa. Karena ibadah haji ini merupakan ibadah yang ajaib gitu ya. Kalau kata beberapa orang yang pernah mengalaminya itu ajaib. Kadang-kadang mereka nabung lama gitu ya, aduh kayaknya menabung sedikit-sedikit sampai terus berdoa kepada Allah gitu ya. Tapi kemudian di tengah perjalanan kok ada aja rezeki yang kemudian bisa membuat mereka cepat-cepat gitu ya untuk misalnya melunasi yang milestone pertama dulu yang 25 juta, alhamdulillah. Atau ada juga yang kemudian selama ini mempersiapkan untuk haji reguler gitu ya. Mempersiapkan untuk haji reguler, oh ternyata ada rezeki untuk kemudian haji yang khusus gitu. Jadi teman-teman, yuk mari kita melangkah dari meniatkan, ya. Kemudian yang penting kita memasukkan dana haji sebagai salah satu tujuan keuangan. Jadi bukan hanya diletakkan dalam pikiran kita, tapi juga diletakkan dalam rencana keuangan kita tadi itu. Kemudian kita realisasikan tindakan menabung atau investasi tersebut. Nah, kita review dalam perjalanan. Contoh misalnya, awal-awal menabung haji hanya bisa misalnya 250 ribu, 300 ribu. Nah, tapi alhamdulillah ternyata dalam perjalanan itu ada peningkatan pendapatan, ada peningkatan income, ya kita sesuaikan, kita review, oh sekarang bisa naik gitu. Ya, ini juga teman-teman salah satu hal positif ya kalau misalnya kita meletakkan tujuan misalnya salah satunya tujuan haji gitu dalam dalam rencana keuangan kita. Jadi pada saat kita mengalami kenaikan pendapatan, yang teringat pertama kali karena sudah ada dan sudah dipetakan adalah kita akan menaikkan gitu ya, menaikkan kontribusi untuk dana haji kita. Kita meningkatkan investasi untuk dana haji kita. Kita meningkatkan untuk tabungan dana haji kita. Jadi kita tidak serta-merta nanti tuh yang ditingkatkan justru konsumsi kita gitu ya. Karena sebenarnya sudah terpetakan dengan terarah gitu ya. Dan kemudian pastinya kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Jadi menyegerakan persiapan haji ini dengan tadi merujuk pada yang tadi itu yang disampaikan di awal, siklus perencanaan keuangan gitu ya. Jangan lupa untuk meletakkan niat karena ini kita niat untuk ibadah. Jadi begitu kita meniatkan, kita mengharapkan apa namanya pertolongan Allah gitu ya. Kita mengharapkan amal kebaikan yang terus mengalir pada kita karena kita sudah niat untuk melakukan satu kebajikan dan haji ini suatu kebajikan yang sangat besar, sangat utama gitu ya. Nah, teman-teman, ini kita lihat ya, tadi kita sudah kenal kita tadi untuk misalnya 25 juta setoran Siskohat. Kemudian pada saat nanti kita akan berangkat, itu kita ada BP gitu ya, yang jumlah tepatnya ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi 70% dari BPIH ini ditanggung oleh jamaah. Kemudian 30% dari BPIH ini akan ditanggung oleh BPKH dari hasil pengembangan setoran haji yang ini ya, yang 25 juta. Nah, jadi teman-teman ini misal aja ya, misal eh, kan nggak apa-apa ya kalau kita ngelamun tapi ngelamun hal yang baik nggak apa-apa ya teman-teman ya. Misal kita di tahun sekarang memulai misalnya merealisasikan rencana untuk dana haji. Kita bikin target 5 tahun dari sekarang sudah harus terkumpul di tabungan dana haji kita 25 juta. Berarti sudah dapat kursi. Karena masa tunggu kita 25 tahun nih teman-teman, maka kita punya berapa tahun tuh? 20 tahun
gitu ya, untuk berinvestasi untuk BPih-nya kita, gitu ya. Sehingga pada saat kita pergi nanti, BPih-nya kita sudah mencukupi untuk BPIH-nya kita. Nah, jadi teman-teman sebenarnya, kenapa tadi saya sebut di awal jangan kena mental dulu gitu ya, karena milestone pertama tuh 25 juta dulu, gitu. Baru kemudian kita lanjut untuk masuk ke 20 tahun ya berikutnya, gitu. Yang penting yang 25 juta itu supaya kita mendapatkan kursi dulu di Siskohat, ya itu intinya. Jadi sebelum kita mendapatkan kursi di Siskohat, itu kita belum masuk ke dalam antrian haji gitu ya, dan kita belum bisa dapat angkanya tuh, kira-kira kita berangkat nanti tahun berapa, ya. Nah, tadi kita sudah tahu nih ya, bagaimana tentang perencanaan gitu untuk dana haji. Nah, sekarang yuk kita lebih lagi, lebih detail lagi gitu ya, tentang gimana sih cara kita ngatur keuangan sehari-hari. Karena teman-teman ini milenial Gen Z ya, baru mulai karir, mungkin penghasilan juga masih belum di level yang diharapkan. Ada banyak teman-teman juga yang masih jadi sandwich generation gitu ya. Gimana nih caranya untuk kemudian mewujudkan impian untuk naik haji? Niat dan cita-cita hanya akan jadi kenyataan kalau sudah sampai bicara dan merealisasikan. Duh, ini mulai serem ya. Kalau udah mulai angka-angka biasanya udah pada merem gitu ya. Mulai serem, kadang-kadang nggak pede gitu ya. Terus nabungnya cuma bisa sedikit dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalnya hitung-hitung, kalau cuma 200.000 kan kapan gitu ya. Gitu. Tapi yuk sama-sama sekarang kita lihat, kita bedah supaya 25 tahun ini juga bisa jadi berkah gitu ya buat kita. Nah, teman-teman, ini mungkin ya, mungkin yang sering juga kalau misalnya dalam pembicaraan, kalau misalnya mungkin teman-teman di level wacana nih bicara dekat, misalnya kayaknya pengen nih mulai nyiapin buat haji gitu. Mungkin ada yang komentar gitu ya, emangnya lu udah siap secara mental nih buat naik haji gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang merasa, ya ya kayaknya belum siap mental nih buat naik haji, jadi nanti aja kali dipersiapkannya. Teman-teman, belajar dari pengalaman dan juga belajar dari dengan mengetahui kita punya masa tunggu 25 tahun. Nah, maka kalau ada pertanyaan naik haji itu harus niat dulu baru mulai rencanakan dana haji atau mulai aja dulu. Nah, kalau saran saya nih teman-teman, lakukan dulu karena aksi ini 75%. Jadi lakukan aksi 75% walaupun niat baru 25% gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya tindakan naik haji itu 100%, teman-teman hanya baru punya niatnya rasa-rasanya baru 25%, nggak apa-apa, actionnya aja yang digedein gitu ya. Actionnya yang kita besarkan, actionnya yang kita lakukan karena kita manfaatkan masa tunggu 25 tahun. Kalau nanti misalnya teman-teman baru ada keinginan kuat gitu naik haji, itu rasanya akan menjadi lebih berat dan teman-teman akan naik haji di usia yang lebih tua gitu ya. Kita bicara haji reguler ya teman-teman dengan masa tunggu yang kita tahu sekarang 25 tahun. Maka teman-teman sekarang kalau misalnya sudah punya niat cepat eksekusi ya. Lakukan aksinya walaupun niatnya baru nggak ada setengah-setengahnya juga. Kayaknya niat saya baru seperempat deh. Niat saya baru 10%. Niat saya baru kayak keinget-inget doang atau niat saya itu baru dalam hati ngomong ke orang juga nggak berani. Nggak apa-apa, buka tabungan haji nggak perlu bilang sama siapa-siapa gitu ya. Buka tabungan haji, buka investasi untuk haji nggak perlu bilang sama siapa-siapa. Itu menjadi urusan kita dengan Allah. Nanti Allah yang akan memantapkan niat kita, Allah juga yang akan memudahkan ikhtiar kita insya Allah gitu ya. Jadi segera eksekusi gitu ya. Ada yang bilang, aduh teh hidup saya juga sekarang masih awur-awuran gitu ya. Atau belum bagaimana, nggak apa-apa gitu. Naik haji itu gitu ya, sebagai muslim naik haji apabila mampu gitu. Jadi walaupun niatnya baru 5%, 10%, nggak apa-apa. Actionnya dulu, nanti insya Allah Allah akan memantapkan hati kita, mudahkan jalan kita gitu ya. Jadi kita juga bisa nanti naik haji dalam keadaan yang mantap ya.